Oke, pertama-tama perkenalkan saya Undiana Fadilah dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa dari kelas TI 24C2. Dan pada video kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana caranya membuat suatu database ya untuk pada mata kuliah basis data ini. Di mana di sini kita akan mempraktikkan database perpustakaan, membuat database perpustakaan dengan masing-masingnya itu memiliki terdapat 5 data, di mana di sini ada 4 tabel dan di berbagai tabelnya itu memiliki kolomnya tersendiri. Oke, langsung aja buka exam atau Laragon ya. Di sini saya memakai Laragon karena yang di examnya itu error. Tapi fungsi dan konteksnya itu sama saja, yaitu merunning MySQL atau apa sih dan sebagainya macamnya. Dan ketika sudah running, langsung aja masuk ke terminalnya. Oke, ketika sudah masuk ke terminal seperti ini, kita akan login ke MySQL-nya itu dengan perintah MySQL root. MySQL strip user atau U dengan U-nya itu root. Enter aja. Dan setelah ditampilkan seperti ini, mendapat pesan seperti ini, maka teman-teman semua itu berhasil masuk. Ya. Dan ketika sudah berhasil masuk, mari kita langsung buat saja database-nya dengan nama database perpustakaan ini ya, dengan perintah create database perpustakaan atau database lainnya ya, jika ingin membuat database lain. Namanya terserah, bebas. Dan ketika sudah, mari kita cek terlebih dahulu, apakah database ini sudah berhasil dibuat atau belum. Perintahnya itu show databases. Jangan lupa database tambahkan di akhirnya itu S. Kalau kita ingin menggunakan perintah show. Nah, di sini terdapat banyak sekali database ya yang pernah saya buat sebelumnya. Dan saya itu hanya akan menggunakan satu database saja, yaitu database perpustakaan. Maka kita akan gunakan perintah use perpustakaan atau database yang akan kita gunakan. Namanya itu apa? Nah, kebetulan saya akan gunakan perpustakaan, maka perintahnya itu use perpustakaan. Ketika sudah berhasil, maka database change. Berarti ada perubahan nih. Dan selanjutnya akan membuat table ya dengan perintah create table dengan nama tabelnya itu apa? Nah, di sini ada tabel petugas. Ini, filter kurung buka dalam artian di dalam tabel ini kita akan membuat kolom juga di mana ada it petugas dengan tipenya itu, tipe datanya itu integer dengan length-nya yaitu 10. Dan ini termasuk primary key. Yang dimaksud dengan primary key itu adalah suatu kolom khusus ya. Biasanya digunakan terhadap ID. Terus nama petugas. Nah, petugas varchar, tipe datanya itu varchar. 25, oke. Terus alamat varchar juga, tapi ini 100. Kurang tutup, titik 2 koma. Oke. Selanjutnya create table buku. Di buku IMT 10 dan primary key. Judul buku varchar 100. Oke. Dan penerbitnya itu varchar 25. Tutup titik 2 koma. Oke. Create table, kita akan bikin table anggota. Di mana ada id anggota yang ke-10 primary key. Oke, terus ada nama anggota varchar 25. Terus ada prodi varchar 15. Untuk selanjutnya ada tabel peminjaman. Tabel peminjaman.
peminjaman INT 10 primary key. Salah. Kita ulang aja. Readable or di pinjaman ya. Harusnya ini koma, jangan titik. Dan ketika emang ada kesalahan, teman-teman bisa pencet CTRL dengan C ya, atau copy. Nanti akan mengulang lagi. Oke, id anggota. Selanjutnya id anggota, INT juga 10. Id buku, INT 10 juga. Id, sepertinya di sini ada kesalahan ya. Karena di sini ID-nya itu duplicate ya, di mana kolom itu tidak boleh ada yang sama. Mungkin ini merupakan ID petugas kali ya. Petugas INT 10. Oke. Terus terakhir itu ada tanggal peminjaman. Di mana tipe datanya itu adalah date. Date itu tanggal ya, otomatis dari sistem. Oke. Dan ketika sudah berhasil membuat keempat tabel dengan kolomnya, mari kita lihat apakah ada di dalam database tersebut tabel-tabel yang sudah kita buat dengan cara show tables. S ya, table plus S. Nah, ada ya. Dan kita juga akan lihat di dalam masing-masing tabel ini memiliki kolom atau tidak dengan perintah show dash ya. Kalau mau menampilkan kolomnya itu dash, dash tabel anggota misal atau tabel lainnya. Mau tabel anggota, mau tabel buku, peminjaman, terserah bebas. Nah, di sini ada tabel anggota di mana tabel anggota itu memiliki field atau kolom id anggota, nama anggota dan prodi. Ada tipe datanya, null, key, default, or extra gitu. Nah, oke, selanjutnya saya akan memasukkan data nih. Data ke dalam masing-masing tabel. Yang pertama, tabel anggota. Insert. Perintahnya itu insert. Insert into nama tabelnya. Tabel anggota. Oke, dalam kurung. Jadi kita akan memasukkan apa? Anggota. Ini ada kolomnya ya. Kita harus mengetikkan agar sesuai. Oke, dan values. Ntar valuesnya itu apa? Satu, id anggota. Terus nama anggotanya itu apa? Misalnya Ondian Padilla. Oke, dan prodi. Prodinya itu apa? Misalnya informatika. Ruang tutup, koma. Oke. Lanjut dua, misalnya Siti Isya dari manajemen. Oke, ruang tutup, koma. Yang ketiga adalah Dedi misalnya dari digital apa ya? Informatika dulu aja deh. Terus yang keempat, Yono dari komputer misalnya. Atau enggak sistem informasi. Oke, dan yang kelima terakhir ada Alicia misalnya. Alicia Nur dari ekonomi syariah. Untuk enter atau 4. Oh, mungkin di dalam value yang keempat nih, yang Mulyono berarti ya, yang di sini itu terlalu panjang. Sistem informasi ini lebih dari apa yang diharapkan dari kolomnya prodi. Di sini itu harusnya itu jangan lebih dari 15 kata. Tapi kalau misal kita lihat sistem informasi ini mungkin lebih ya. Jadi kita akan ulang. Kita akan edit aja. Insert values. Kita ulang lagi. Itu manajemen. Nah, di sini mungkin informasi aja. Terus yang kelima. Nomor tiganya belum ya. Oke. Dan yang kelima. Mana lima tadi teh? Oke. Ini ekonomi aja berarti. Nah, berhasil ya.
Terus kita akan cek nih, datanya itu berhasil masuk atau tidak. Ada tidak di dalam tabel tersebut. Kita akan lakukan select all. Kalau bintang ini all ya. From, misalnya tabelnya itu tadi tabel anggota. Nah, ada ya, id anggota, nama anggota, prodi. Oke. Selanjutnya, kita akan masukkan tabel buku nih. Kita akan memasukkan buku apa aja. Berarti kita akan ketikkan perintah di mana insert into tabel buku dengan nama ada yaitu coba kita tampilin dulu ya kolomnya itu ada apa aja. So, tabel buku, tables. Berarti dash ya. Kalau ingin menampilkan kolom itu dash. Dash tabelnya itu tabel buku. Oke, insert into tabel buku dan penerbit. Darius. Nomor satu. Judul bukunya itu sistem operasi misalnya. Kita ulang. Satu, sistem informasi. Penerbitnya itu Gramedia. Koma. Ada nomor dua, pemrograman dasar Erlangga. Ketiga, ada misalnya algoritma dan struktur. Tak dari tiap publish. Oke, ini saya cari referensi dari Google, guys. Terus struktur, nah, basis data lanjutan dari Informatika Bandung. Yang kelima, terakhir ada struktur data dari Andi Offset. Nih, ini hanya contoh ya. Oke, kita cek lagi, select all from database perpustakaan dengan nama tabelnya itu apa? Tabel buku. Nah, ada ya. Lanjut. Ke dash tabel anggota. Dua. Anggota sudah ya. Berarti selanjutnya itu di tugas dulu. Peminjaman nanti. Kayaknya peminjaman itu merupakan origin ya. Kayaknya itu bukan suatu data yang ini. Itu hanya menampilkan kolom yang ditampilin untuk ketiga tabel ini. Itu merupakan relasi. Tabel petugas. Selanjutnya kita akan masukkan data ke tabel petugas. Insert into tabel petugas. Dengan kita show dulu deh karena kita tidak tahu kolomnya itu apa. Yes, ya. Yes, tabel petugas. Nah, ini tugas. Insert into tabel petugas di mana ada petugas, nama, terus alamat, values, di mana di sini ada nomor satu misalnya Ahmad Roji, alamatnya di Jalan Merpati nomor 12. Nomor 2 ada Siti Nurhaliza dari Jalan Gagak nomor 1 misalnya.
kolom tutup, koma. Nomor 3 ada Rina Kurniawati, Jalan Buaya, nomor 10. Contoh. Oke, ada kesalahan nih. Saya lupa titik 2 ya, tanda petik 2 di Jalan Buaya nomor 10. Kita ulang. Kontrol C ya. Jangan di close, sebenarnya bisa. Ulang aja. Ini, ini. Nah, di sini saya kurang tanda petik 2. Enter. Nah, boleh lanjut ke nomor 4. Nomor 4 Dedi bisa dari Jalan Merak nomor 100. Ini terakhir yang kelima Budi. Saya Budi. Jalan hmm, pohon. Bentar. Nomor 10. 101. Oke, dari 2. Oke. Select all from table petugas nih. Ada nggak datanya? Ada. Ahmad Fauzi, Jalan Merpati nomor 12, Jalan Gagak nomor 1, Jalan Buaya. Oke ya. Jadi kita sudah memberikan 5 data ya di 3 table. Ada di table anggota, ada Undiana, Siti, Aisyah, Dedi. Yang berbuku ada sistem informasi. Dan terakhir yang di table petugas ada Ahmad Fauzi. Oke, di sini saya akan coba berikan perintah untuk update ya. Update data. Misal update table tugas. Set sebentar. Dari misal ya update nama tabelnya itu apa? Tabel petugas tadi ya benar. Terus set nama kolomnya itu apa? Misalnya kita akan mengubah nama nih, nama petugas. Itu nilainya itu apa? Misalnya yang pertama Ahmad Fauzi nih. Kita akan mengubah Ahmad Fauzi dulu ya. Set nama petugas misalnya jadi Laila. Oke. Where ID petugas sama dengan 1. Karena si Ahmad Fauzi ini 1. Ketika kita 2, maka yang diubah itu adalah si Siti. Ketika 3, yang dirubah itu Rina. Jadi perubahannya itu tergantung yang ada di where ini. Di mana, maksudnya di mana it petugas sama dengan 3. Maka ketika ada nih ID-nya 3, nah maka yang dirubah itu ID 3. Kolomnya ya. Eh, kolom di ID 3 itu termasuk nama petugas, alamat, dan kolom lainnya ya. Gitu. Contoh nomor 1 dulu deh. Nah, set nama petugas. Oke, bentar. Nama kolom harusnya ini string harusnya sih. Nah, rows method change 1, warning 0. Tadi error, unknown kolom Laila in field please. Karena di nama petugas ini tipe datanya itu string. Nah, saya memasukkan itu mungkin tidak string ya, tipe datanya makanya error. Nah, setelah saya ubah menggunakan tanda kutip yang mengaliaskan bahwa data ini string, dan sekarang sudah bisa. Coba kita tampilkan lagi, select all from table petugas. Nah, nomor 1 sekarang Laila. Select, misalnya kita akan ubah di table buku nih. Nah, kita akan ubah judul buku sama penerbit. Misal contoh, update data ininya, tabelnya itu apa? Tabel buku. Ini setelah update ini teman-teman kasih atau ketik ya nama tabelnya itu apa? Mau tabel buku, mau tabel anggota, mau tabel petugas, itu terserah. Yang penting ada di dalam database tabelnya itu apa.
Nah, saya akan ubah untuk tabel buku. Terus set. Ketika set, nah selanjutnya teman-teman bisa kasih nih, kita itu akan mengubah apa. Yang di dalam tabel buku ini ada kolom apa aja. Misalnya ada judul buku nih. Maka kita bisa ketikkan judul buku. Nah, bebas mau apa. Misalnya judul bukunya itu eh, motivasi program. Oke. Dan ada lagi penerbit. Misalnya sekian. Oke. Setelah ini, maka yang akan dirubah ini judul buku dan penerbit. Tapi kita belum tahu nih eh, kolom mana atau data mana yang akan dirubah. Nah, makanya kita memasukkan kondisi where, kondisi di mana gitu. Di mana misalnya kita ubah dari id bukunya itu sama dengan satu. Maka si set judul buku motivasi program penerbit Dian ini akan tercantum atau mengubah si ID buku yang ini, ID buku pertama. Karena kondisinya itu id buku sama dengan satu. Dan ketika datanya ditemukan gitu, id buku sama dengan satu ini true, benar. Nah, maka barulah dijalankan set ini. Maka akan mengubah si judul buku sama penerbit. Enter. Titik dua, sorry. Oke, row matched, change one, warning zero. Select all from label buku. Nah, motivasi program Dian. Oke ya, seperti itu ya. Nah, terakhir, saya akan coba berikan delete, menghapus suatu data ya. Misal nih, kita akan delete, menghapus delete. Komennya itu, perintahnya itu delete from, nama tabelnya itu apa? Tabel buku misal. Where, sama kondisinya itu di mana? Misalnya id buku sama dengan 4. Enter. Oke, ketika kita cek lagi, nomor 4 tidak ada. Karena kita sudah melakukan delete atau hapus. Kondisi itu bukan berarti harus hanya dari id buku ya, maupun dari penerbit juga bisa. Karena Dian. Oke, bisa. Oh, penerbit Dian. Yang penting kolom sama value-nya itu sama. Misalnya penerbit Erlangga nih. Di sini ada kecocokan di ID buku 2, di judul buku pemrograman dasar, dan penerbitnya Erlangga. Maka itu true, benar. Maka eh, data yang Erlangga ini akan dihapus semua. Tapi ya ketika tidak cocok, misal Erlangga gitu kan. Oke, sebentar. Terus, misal Erlangga sini, tidak ada nih data di sini, tidak ada yang kecocokan gitu. Maka ya tidak tidak akan ada yang dihapus. Mungkin bisa terjadi error ya. Nah, maupun dari judul buku bisa. Judul buku. Sini ada struktur data nih. Oke, oke. Oke ya, mungkin seperti itu kurang lebihnya ya. Sebenarnya ini bisa, mungkin belum tepat mungkin. Nah, selanjutnya itu merupakan cara penghapusan ya. Nah, penghapusan suatu data. Kita tampilkan sebuah database nih. Di sini ada perpustakaan. Nah, saya akan coba menghapus semua data yang ada di dalam database perpustakaan dan dengan database-databasenya. Kita menggunakan drop database perpustakaan. Nah, ini tuh akan menghapus satu database. Maka keseluruhan data yang ada di dalam database seperti table, kolom, dan data kelima data tadi itu akan dihilangkan, hilang, akan dihapuskan gitu. Nih, coba saya enter ya.
Tab. Oke, query oke. For rows affected. Kita cek lagi show database apakah ada. Tidak ada database perpustakaan di sini karena kita telah melakukan drop. Drop ini alias hilang lah gitu. Jadi maka database perpustakaan ini tidak bisa digunakan dan ketika ingin digunakan ya kita harus membuat ulang lagi dari awal ya, tidak ada backup. Maka harus hati-hati dalam penggunaan perintah delete, drop maupun hal-hal yang eh, berkaitan dengan penghapusan itu, penghapusan suatu data ya. Karena terlalu sensitif, tidak ada backup ataupun restore gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya praktikkan, saya sampaikan ke teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat ya apa yang telah saya sampaikan dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time.